Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perjalanan saya dari Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen menuju Kota Surakarta. Ini saya mau ngomong, mungkin bisa dikatakan sebuah pengalaman ya. Jadi saya akan ngomong tentang pengalaman pertama kali anak rantau, atau pengalaman pertama kali anak yang merantau. Ya, kalau ngomong masalah perantauan itu pasti awal-awal ketika kita akan merantau itu memang rasanya sangat berat ya. Gimana ya, karena sehari-hari kita di rumah, terus mungkin beberapa mungkin kadang-kadang kita dilayani orang tua, masih dekat dengan orang tua, ada apa-apa bilangnya sama orang tua. Mungkin kalau sakit itu ada yang ngurusin. Nah, coba kalau di perantauan sakit ya udah, ya mungkin teman bisa bantu mijit mungkin ngantar ke ke klinik. Atau jadi pertama kali merantau itu saya pada 2014 ya. 2014 kan saya lulus dari SMA. Jadi sekolah saya itu Deman Madrasah Aliyah Negeri, dan kemudian saya lulus 2014, kemudian langsung daftar perguruan tinggi. Kemudian saya diterima di Solo. Jadi saya dari Pacitan terus merantau ke Solo. Mungkin jarak perjalanan mungkin kurang lebih 3 jam ya. Tapi berhubung sebelumnya dulu itu saya mungkin terkesan anak rumahan, maksudnya jarang sekali pergi-pergi ke luar kota, mungkin bareng keluarga ya paling enggak, atau piknik sekolah. Dan itu pertama kali merantau, jadi saya belum bawa motor ya. Itu pertama kali cari kos. Nah, cari kos itu bareng orang tua, bareng bapak ibu, diantar ke sana. Kemudian setelah cari-cari sekitar kampus, akhirnya dapat kos. Ya, di kos itu pas mau masuk kos itu banyak anak-anak nongkrongan. Anak-anak kos itu banyak yang nongkrong di depan. Ya pokoknya di kos itulah banyak nongkrong di situ. Jadi pas aku datengnya seakan-akan pikiranku itu ya, mikirku orang-orang itu dalam hati bilang gini, wah mangsa baru hajar nih, awas ya macam-macam, sambil beberapa ngeliatin. Tapi itu wajar sih, melihat ada sesuatu yang baru kan ya, beberapa anak melihat. Tapi mungkin karena itu adalah pengalaman pertama kaliku ya merantau dan ngekos, ya mungkin pikiran bercampur aduk lah ya. Ada takut, ada cemas pertama kali. Terus karena besoknya itu kalau nggak salah ya, pas sekarang cari kos, besoknya itu masuk kegiatan pengenalan akademik, semacam ospek gitu ya, di kampus. Jadi kemudian program pengenalan akademik di kampus untuk mahasiswa baru. Nah, kemudian tak berselang lama, mungkin kalau nggak salah sore itu bapak dan ibu pulang. Ya udah, saya ditinggal di situ sendiri di Solo, nggak ada yang tak kenal. Dan mungkin awal-awal karena saya juga belum kenal siapa-siapa, saya cenderung di dalam kos saja, dan mungkin pintunya saya tutup tapi nggak terlalu rapat. Oke, mungkin saya main HP atau ngapain, tiduran. Dan tak lama itu setelah malam tiba, ada suara seperti ada anak cari kos, dan kebetulan dia itu dapat kamar di samping kamarku. Setelah anak yang baru datang itu berbincang-bincang di luar, seperti kok kayak aku dengar jurusannya sama. Terus aku takut, mas jurusannya ini udah sama toh? Oh iya mas. Wah alhamdulillah banget itu.
langsung ketemu temen satu jurusan, satu angkatan, sama-sama mahasiswa baru. Dan paginya kita berangkat bareng. Pagi itu berangkat pagi banget, jam berapa ya, pokoknya jam 6 sudah harus sampai kampus. Dan pulang pun pokoknya berangkat itu matahari belum terbit, dan pulang matahari udah terbenam. Ya, pertama kali aku dapat teman-teman dari berbagai jurusan. Malah teman-temanku itu dari jurusan-jurusan lain, karena kan itu kan pas awal-awal masuk itu kan program pengenalan itu kan kelompoknya dicampur, jadi macam-macam deh. Dan itu ya adalah teman-teman pertama, dan malah anak-anak yang tak kenal pertama itu sekarang malah mungkin hampir udah tidak kenal. Gak tahu kenapa, karena begitu masuk kuliah udah fokus, dan kita cari kenalan teman satu jurusan, ngurusin ini itu, dan sampai lupa gitu loh ya. Ya kalau lupa enggak sih, maksudnya saking fokusnya kita ke program-program kuliah, karena di awal-awal kita benar-benar nggak tahu sistem kuliah itu sebenarnya kayak gimana, penjadwalan dan lain-lain. Tapi walaupun aku nggak tahu walaupun aku nggak tahu secara detail bagaimana sistemnya itu, tapi mungkin gambaran-gambaran untuk anak kuliah itu kayak gimana itu mungkin aku udah ada referensi ya. Ada beberapa orang, ada dari orang tua, mungkin dari orang tua kayak nasihatin ya, semacam nasihat dari orang tua kalau kuliah itu nggak kayak pas sekolah, nggak kayak pas SMA gitu. Jadi mungkin kalau SMA itu mungkin ada, kalau kita nggak ngerjain tugas atau kita nggak masuk beberapa hari gitu kan, kita masih ditanyain guru, mungkin orang tua ditelepon, ditanya alasannya kenapa kok kayak gini. Mungkin ada pendekatan khusus dari gurunya. Mungkin terutama kalau siswa yang mempunyai masalah ya, mungkin ya masalah kejiwaan. Maksudnya kejiwaan itu mungkin di rumah ada masalah, ada di sekolah juga ada masalah sama temennya atau gimana gitu kan. Mungkin ada masih, kalau di SMA itu kita masih didekati, jadi guru itu melakukan pendekatan, mungkin wali kelas atau mungkin khususnya guru bimbingan konseling ya seperti itu. Kalau ya masih poinnya sih masih dilayani gitu sih, masih dipandu jadi mungkin saya juga nggak terlalu kaget sih ya. Mungkin saya harus banyak berkomunikasi dengan teman kalau kuliah itu. Dan setelah itu acara program pengenalan akademik dan masa ta'aruf, akhirnya masuk kuliah perkuliahan seperti biasa untuk pertama kalinya. Jadi jadwal kuliah itu di-share lewat media sosial, waktu itu lewat Facebook. Jadi jadwalnya di situ. Terus saya punya kenalan untuk pertama kali itu ya temanku cowok kos itu, tapi sayang sekali nggak sekelas karena NIM-nya itu, nomor induk mahasiswanya jauh sama saya, jadi beda kelas. Jadi saya kan ada grup Facebook kalau nggak salah waktu itu, ada grup Facebook dan berbincang sana sini dan akhirnya dapat kenalan bahasa Inggris cewek. Kemudian ya aku komunikasi sama dia tentang komunikasi jadwalnya gimana, ini caranya gimana, ini bacanya gimana jadwalnya kan gitu. Akhirnya setelah komunikasi dan ini itu ya berjalan terus ya, mungkin itu dulu ya. Akhirnya kita mengikuti itu jadwal kuliah ya. Mungkin untuk awal-awal perantauan anak kuliah, untuk awal-awal perantauan anak kuliah mungkin cukup segini dulu ya.
Mungkin nanti saya akan buat lagi tentang, mungkin kalau masih ada bahan, mungkin saya akan buat part 2 nya, part 2 kisah anak perantauan. Atau mungkin kalau enggak ya saya akan cari topik yang mungkin lebih bagus lagi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.